Ya. Oke Pak, udah Pak. Sudah direkod ya, Pak Amril ya? Iya, Kita langsung sudah jalan. kita langsung saja mulai tanpa memperpanjang Ya. karena masih ada yang antri lagi. Saya langsung saja Pak Amril. Pak Amril, saya tanya dulu dari KB1 sampai KB8 berapa persen persentase tugas itu yang dibuat oleh Pak Amril? Berapa Persentase persen yang dibuat? secara keseluruhan Bu ya? Ya Bu, secara keseluruhan. Betul, dari KB1 sampai KB8. KB1 sampai 8 saya sendiri yang buat Bu. Jadi 99% saya yang buat Bu. Bagus kalau begitu. Soalnya dari apa namanya dari tadi saya lihat itu eh, ketika ditanya itu yang umum-umum saja banyak yang apa namanya tidak tahu. Jadi artinya saya menyimpulkan tidak dia yang buat. Nah, Pak Amril bagus. Pak Amril yang buat dari awal tugasnya tentu sudah paham dengan apa yang sudah dibuat. Ya, coba Mudah-mudahan. coba Pak Amril ceritakan apa kita membuat modul ajar dari PBL, PJBL, apa namanya P5 PPRA juga karena nanti itu akan sinkron dengan PPL itu Bapak ya. Kalau PPRA Bu? tidak dilurus apa di PPRA Bu? PPL nanti. Oh ya, ya. PPRA juga. PPRA juga. Nanti akan sinkron dengan PTK yang dibuat juga. Ya. Coba Bapak ceritakan bagaimana alur Bapak membuat modul ajar PJBL dari awal sampai akhir. Apa yang harus Bapak lakukan dalam membuat ajar itu? Silakan diceritakan. PJBL Bu. Ya, Untuk PJBL pada awalnya menentukan pertanyaan yang mendasar dulu, menentukan pertanyaan yang mendasar dulu, kemudian menentukan perencanaan proyek, kemudian menyusun jadwal kapan itu proyek itu bisa dilaksanakan. Kemudian ketiga melakukan atau penelitian, dan kemudian keempat seterusnya pelaksanaan proyeknya, kemudian yang terakhir itu melakukan evaluasinya, Bu. itu secara keseluruhan ya, Ya, dan secara umum diceritakan. Nah, coba Bapak ceritakan di apa sebelum mengajar di PJBL itu apa yang harus dilakukan? Coba ya. dijelaskan. Sebelum untuk PJBL ya, untuk PJBL sebelum mengajar, ini masuk ke materinya, Bu ya. Ya, betul. Masuk Ya, ke materi. Karena dan nanti Pak akan menjelaskan apa namanya pertanyaan bermakna, pertanyaan pemantik seperti apa yang Bapak lakukan sesuai dengan materi yang di apa namanya yang dibuat di waktu modul ajar kemarin. ya pada awalnya tentunya perkenalan dulu ya, ucap salam apa kan, mengkondisikan siswa dulu, kemudian menyampaikan materi apa yang menjadi proyek dalam kegiatan PJBL ini. Kemudian kita mengarahkan anak untuk melakukan satu kegiatan proyek ya. Kalau saya itu dalam Asmaul Husna itu menyiapkan beberapa perlengkapan untuk membuat sebuah kaligrafi ya. Jadi anak itu diarahkan, kemudian dikondisikan di apa,
Terus nanti setelah anak itu melakukan kegiatan proyek itu, anak itu diminta untuk mempresentasikan ke depan, kemudian menampilkan hasil proyek tersebut. Kemudian saya sebagai guru tentunya akan mengadakan evaluasinya. Eh, Bapak belum menjelaskan di kegiatan awal tadi. Bagaimana cara menjelaskan merangsang siswa sebelum masuk ke PJBL Seperti saya, pada materi Asmaul Husna. seperti saya mempraktekkan ya Bu ya. Ya, Oh ya, baik. Eh, Anak-anak sekalian, tentunya saya sebelum melakukan kegiatan proyek ini, saya memberikan suatu pertanyaan pemantik dulu. Kira-kira pertanyaan seperti ini untuk kegiatan Asmaul Husna ini, kira-kira anak-anak eh, dengan tampilan kaligrafi atau kaligrafi Asmaul Husna ini anak-anak bisa membuat atau membuat kaligrafi sebagus mungkin serta memahami nantinya apa arti dari sebuah kaligrafi yang digunakan itu atau diperbuatkan itu. cuma itu. Cuma itu. Saya rasa itu belum masuk ke pertanyaan pemantik. Itu adalah ilustrasi tugas yang harus dikerjakan oleh siswa. Baik. Pertanyaan pemantik itu kan dia merangsang suatu siswa itu terhadap materi yang akan kita sampaikan. Atau misalnya di salah satu Asmaul Husna itu kan ada Ya, eh, namanya Al-Amin. Al-Amin apa? Maha eh, Maha melihat ya? ya. Saya lupa. Eh, Nah, eh, jadi Kalau ya, kita bisa memberikan contoh eh, kepada siswa, misalnya seperti ini. Anak-anak semuanya nanti kita itu dalam kehidupan sehari-hari, walaupun tanpa ada orang yang melihat, kita harus mengerjakan. Kita tidak boleh mencuri, misalnya, karena walaupun orang tidak melihat, walaupun ibu tidak melihat, saudara, nah ada orang yang melihat Ananda waktu mencuri ataupun tidak sholat. Siapa yang akan melihat? Yaitu Allah Allah. Subhanahu Wa Taala. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi ada pengantar-pengantar yang membawa siswa itu sesuai dengan Asmaul Husna yang akan dijelaskan pada waktu itu. Ya, Ya, Pak Amril ya. ya. Kira-kira seperti itu. Jadi harus udah, Kenapa nih? udah masuk ya. Ya, Jaringan ya Pak Amril ya. Di mana? Pak Amril orang Bangku apa ini? Saya lihat. bukan Bu. Oh, bukan. Ya, saya orang Pulau Tengah, tinggal di Terutung. Istri dulu dinas di Bangkok, keras. Jadi agak lama di Bangkok. Oh, gitu. Ya, Hanya di- saya di sini Amril Bangku kan. iya, Saya kira ada juga orang luar yang masuk seperti kemarin kan. Nah, kira-kira seperti itu ya Pak Amril ya, Bu. yang lanjutkan itu tadi. Jadi di waktu PPL nanti Bapak harus jangan sampai ketika masuk lokal langsung menjelaskan cara kerja siswa yang harus dilakukan. Jadi jelaskan sedikit pengantar terlebih dahulu apa yang menjadi merangsang lah ya, merangsang siswa terhadap materi yang akan kita sajikan atau kita sampaikan pada hari itu. Ya, Ya, Bu. termasuk di semuanya PBL, PJBL, di P5 PPRA juga seperti itu. Kalau P5 PPRA, P5 itu apa, Pak? 5 itu profil Pancasila, proyek profil Profil Pancasila. apa saja poin-poin dalam profil Pancasila? Hmm, po- po- Poin-poinnya Bu ya.
Ya, ada 5 profil pelajar Pancasila. Berpikir kreatif, kritis, kolaborasi, apa lagi? Apa lagi? Kreatif dan inovatif, Bu, ya. Kreatif dan inovatif itu masuk ke dalam itu salah satunya ya Pak ya. Ada kebinekaan tunggal ika, berpikir kreatif dan bernalar kritis juga ya. Nah, itu harus seorang guru harus tahu itu kelima. Walaupun saya juga sering terbalik-balik itu, Pak. Tidak apa namanya tidak apa namanya tidak berkecimpung di dalam dunia apa namanya P5 PPRA itu. Kalau Bapak kan di apa SD ya? Ya, Bu. Ya, P5 SD. cuman ini baru kali ini, Bu. Saya apa masalah Oh, baru kali ini. ya belum sebelumnya belum karena ada guru PN yang sebelumnya. Rencananya P5-nya seperti apa, Pak? P5-nya kalau modul yang saya bikin itu pemanfaatan apa? Pemanfaatan mata mata daun kering itu, Bu. Apa? Pemanfaatan daun kering dijadikan sebagai prakarya gitu. Ya, alam Ekosistem temanya alam didik apa? Kreatif, Bu. Alam didik kreatif. alam kreatif. Boleh. Ya. Nanti di PPL juga akan ketemu P5 itu, Bapak. Jadi Bapak juga membuat videonya nanti. Siswa apa namanya membuat kreasi dari daun-daun kering itu. Itu bisa daun-daun kering itu bisa dijadikan karya seperti kolase, ya. Kolase itu ya dari apa namanya bahan-bahan alami yang dijadikan sebagai dalam bentuk karya. Jadi ditempel-tempel apa namanya daun-daun kering itu misalnya dalam menjadi gambar apa misalnya atau dibuat dalam bingkai foto atau terserah itu harus dilakukan nanti ya Pak ya. Nah kemudian saya lanjut ke PTK. PTK Bapak apa judulnya? PTK menggunakan metode PJPL apa, dalam Asmaul Husna. Iya, Eh, iya. dari judul panjangnya ingat? Judul panjang. Ya. Maka judul panjangnya Ya. eh, Ya, meningkatkan hasil belajar, Bapak meningkatkan hasil belajar dan keaktifan siswa atau ya, minat siswa. Nah, has- meningkatkan hasil belajar. meningkat ya, meningkatkan hasil belajar, Bu. Belajar siswa dengan menggunakan model PJBL pada materi Asmaul Husna di kelas Kelas 4. kelas 4. Ya. Kelas 4 SD. Nah, itu nanti yang akan apa namanya Bapak buat di PTK itu ini kan baru sampai bab 3, Pak. Ya, Ya, Bu. bab 4 dan bab 5-nya kan belum. Ya, Bu. Nanti bab 4 bab 5 itu adalah aplikasi dari apa Bab, namanya bab 2 bahan kan? ajar PJBL yang Bapak Bapak upload, bukan bab 2. Oh, bukan bab 2 ya. Di yang Bapak upload. Karena kalau kalau PTK itu identik dengan siklus ya. Ada berapa siklus waktu itu saya suruh Bapak? Minimal berapa siklus? 6 Jangan terlalu banyak siklusnya. Jadi cukup 2 ya dua siklus. siklus ya. Ya, jangan terlalu banyak itu, Bapak. 6 siklus ya. Cukup 2 siklus. Untuk tahapan pemula di dalam apa namanya lokakarya ini saya cukupkan sampai 2 siklus. Jangan terlalu banyak siklusnya. Karena kalau 6 siklus itu sampai 1 semester nanti Bapak. Enggak jadi apa ujian ukinnya nanti. Karena lama ya, karena PTK itu sesuai dengan siklusnya. Karena di dalam PTK itu nanti kan ada siklus identik dengan siklus. Di dalam siklus itu identik dengan ada perencanaan, ada pelaksanaan, kemudian evaluasi dan refleksi yang harus dilakukan. Ya. Apa perencanaannya? Kalau Bapak kalau waktu mengajar atau apa perencanaan yang harus dilakukan? Apa-apa saja yang harus disiapkan? Pertama ya menyiapkan materinya, Bu. Terus? Kedua
sudah menyiapkan materi, tentunya kita mengkondisikan dulu anak-anak itu kan untuk kesiapan dalam belajar. Karena itu Bapak kan buat kan Bapak yang buat PTK-nya kemarin kan. Nah, di situ kan ada perencanaan itu. Di siklus itu ada perencanaan. Nah, perencanaan yang harus dibuat dan harus disiapkan itu, berarti Bapak anda ingat apa perencanaannya? Kemarin saya buat PTK itu kan saya memang Tindakan. ya memang bekerja ngetik. Jadi untuk membaca secara keseluruhan itu memang karena membaca itu Tidak sambil ngetik lupa, ya. Iya, sambil ngetik ya. karena apa namanya mahasiswa PPG ini dituntut untuk membuat PTK dengan pendalaman materinya hanya 1 hari. Sementara di anak reguler itu PTK ini sampai 1 semester ini, Bapak ya, untuk dibuat. Dan bimbingannya pun itu juga sampai berkali-kali. Itu kan saya nilai berdasarkan apa namanya ya sesuai dengan penilaian saya saja ya Bapak ya, membantu saja. Ya. Tapi secara keseluruhan apa namanya penulisannya sudah bagus, banyak yang sudah bagus. Saya tidak tahu apakah mereka memang buat sendiri atau ada orang yang membuatnya. Tapi rata-rata sudah bagus Bapak PTK-nya. Tetapi kalau ditanya itu banyak yang tidak paham. Karena baru kali ini ada yang baru kali ini mendengar kata PTK, ya kan? Nah, termasuk dalam perencanaannya tadi. Sebenarnya perencanaan dalam membuat PTK itu sama dengan perencanaan dalam pembelajaran. Apa yang harus disiapkan materi memang oke tentunya. Karena materi itu nanti akan terhubung dengan modul ajar yang dibuat. Karena di modul ajar itu kan banyak tahapnya. Membuat CP ya kan, membuat apa namanya atau tujuan pembelajarannya, kemudian apa namanya membuat langkah-langkahnya dan sebagainya. Jadi di perencanaan itu yang harus disiapkan itu adalah tentu modul ajarnya, Pak. Pertama itu modul ajar wajib. Dan nanti pun juga seperti itu, Pak. Ketika di PTK nanti apa namanya ada bahan-bahan ajar yang diupload itu selain PTK itu Bapak juga mengupload modul ajar yang sudah dibuat kemarin itu. Nah, jadi modul ajar itu saja dipakai supaya tidak kerja 2 kali. Ya, makanya saya katakan selalu ingatkan waktu itu. Bapak sudah bagus apa namanya materi PTK-nya sudah sesuai dengan materi di modul PBL dan modul PJBL. Jadi itu bisa dipakai. Jadi tidak kerja 2 kali. Jadi termasuk nanti eh, Bapak juga membuat LKPD. Kalau Asmaul Husna berarti Bapak juga membuat LKPD-nya yang harus dikerjakan oleh siswa. Itu juga diupload nanti. Kalau Bapak sudah membuatnya sebelum ini, tentu tidak bekerja 2 kali, ya kan? Nah, seperti itu. Dan selain LKPD, Bapak juga membuat media ajar. Nah, media ajar itu boleh apa namanya men-share video yang kemarin itu. Kemarin kan ada ya, Bapak ingat membuat video media dan kemudian di-share di YouTube, ya kan? Di-share diminta linknya itu membuat video singkat mengenai pembelajaran itu nanti juga di-upload di waktu PPL khusus pada bagian PTK ya, makanya harus sinkron Pak, harus sinkron karena nanti dalam membuat bab 4 dan bab 5-nya itu panduannya itu adalah di waktu PPL yang Bapak lakukan harus jelas apa yang dinilai itu juga harus jelas. Bapak tadi PBL ya? Di PTK-nya PBL PJBL? PBL ya? PJBL. PJBL. Oh Ya. ya, PJBL. PJBL Bapak siswanya membuat kaligrafi. Ya. Kan? Nah, siswa membuat kaligrafi. Dan di situ harus jelas apa yang mau Bapak nilai. Kalau membuat kaligrafi, apa yang mau Bapak nilai? Kalau sebagai guru. Pertama kreativitasnya, Bu, ya. Kekompakannya dalam bekerja, kemudian seni dari kaligrafi yang anak-anak itu Ya, kerjakan. bagus. Ya, jadi penilaiannya itu harus lebih dari 3, lebih dari 2, minimal 3. Nah, itu sudah bagus, bisa ditambah dengan yang lain penilaiannya. Nanti nilainya itulah yang dipakai untuk nilai PTK, Pak. Untuk membuat PTK itu nilai itu yang dipakai. Jadi jangan sampai waktu mengajar Bapak tidak mengambil nilai waktu mengajar. Jumlah siswanya berapa? Dijadikan sebagai subjek penelitiannya? Kalau untuk kelas 4 itu 12 orang, Bu. 12 orang berarti ada 3 kelompok berarti ya, Kelompoknya. Ya. 3 kelompok.
Ada 3 kelompok dan waktu membuat kaligrafi Bapak saya sarankan juga yang membawa apa namanya peralatan-peralatannya itu karena kita butuh untuk membuat video waktu PPL harus Bapak yang menyiapkan, jangan menunggu siswa. Ya. Jadi Bapak siapkanlah 3 karton yang harus apa namanya yang siap untuk ditulis oleh siswa. Bapak juga yang bawa spidolnya untuk membantu supaya cepat. Kadang siswa itu ketika waktu kita mau mengajar ternyata mereka tidak bawa, padahal kita butuh, ya kan? Atau Bapak sudah buat videonya enggak? Sudah buat video PPL? PBL-nya Sudah Bu. PBL apa ya. PJB? PBL. PPL, PJBL, PBL sudah Bu. oh PJBL. PPL sudah bagus. PBL. Nah, bagus kalau gitu PBL sudah karena kita di awal itu kalau saya diizinkan lagi melanjutkan di kelas ini kita ketemu lagi di PPL 1 di apa PBL. Kalau di enggak tahu kadang penitia kan bisa berubah-ubah saya dipindahkan ke kelas lain atau bahkan tidak mengajar lagi juga itu tergantung penitianya. Jadi mudah-mudahan nanti kita ketemu jadi bisa sinkron kalau apa namanya saya sudah menilai modulnya, menilai PTK, jadi kerja saya sudah ringan. Saya tidak menilai itu lagi, saya pakai saja nilai yang lama, ya kan? Nah, pakai yang lama, tinggal melihat video yang ditampilkan oleh Bapak. Dan jangan lupa diedit ya Bapak ya, jangan lupa diedit dan masukkan unsur-unsur yang saya sampaikan tadi. Jangan lupa di kegiatan awal untuk merangsang siswa dan di penutup jangan pula lupa untuk membuat kesimpulan ya, membuat kesimpulan dalam apa namanya pembelajaran pada hari itu. Ya, saya kira itu Pak Amril. Ya, Bu. Kita tutup. Boleh meninggalkan ruangan Pak Amril. Kita lanjut ke Pak Maulana. Yang terakhir